Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Rahmat Indra Hermawan, 2. Rima Winata Safitri, dan 3. Salma Abadiah ingin mempresentasikan tugas kuliah dari Bapak Arif Syaifuddin yang bertemakan tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. A. Sikap jujur. 1. Jujur adalah sifat terpuji yang merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia tidak akan baik dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan, pengkhianatan, serta perbuatan curang. Jujur dan mempercayai kejujuran merupakan ikatan yang amat erat dengan para rasul dan orang-orang yang beriman. 2. Kejujuran sebuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari kejujuran. Yang pertama yaitu benar dalam perkataan. Yang dimaksud benar dalam perkataan di sini adalah benar atau jujur atau tidaknya, atau nyata atau tidaknya ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu. Benar atau tidaknya itu berarti jujur atau tidaknya, atau hanya rekayasa saja yang dibuat-buat. Ucapan di sini itu berupa apapun, baik informasi, jawaban, perintah, ataupun larangan. Intinya semua yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, tuh yang dipertanyakan benar atau jujur atau tidaknya dia itu dalam berkata. Selanjutnya yaitu benar dalam pergaulan. Benar dalam pergaulan ini itu artinya benar tidaknya dia dalam bermasyarakat, benar tidaknya seseorang itu dalam bermuamalah, berupa bersikap baik pada siapapun tanpa memandang kasta, jujur dalam melakukan kegiatan ekonomi bisnis. Jadi ini tuh hubungan antara seseorang, satu orang dengan orang lain, atau satu kelompok dengan kelompok lain, atau satu individu dengan individu lain. Contohnya itu tidak membohongi, tidak memalsukan, dan tidak berkhianat. Selanjutnya yaitu benar kemauan. Benar kemauan yang dimaksud di sini itu dalam mewujudkan atau menuruti kemauan atau keinginan yang dimiliki oleh seseorang itu harus didasarkan oleh pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan akan nanti dampaknya itu apakah berdampak baik ataukah berdampak buruk, baik bagi dirinya atau orang lain. Jadi keinginannya itu tidak merugikan orang lain, bahkan tidak merugikan dirinya sendiri. Jadi perlunya pertimbangan yang matang. Selanjutnya yaitu benar kenyataan. Benar kenyataan di sini diartikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu jujur dalam perkataan. Artinya dalam setiap kata yang dilontarkan itu dia tuh selalu mengedepankan kejujuran, selalu didasarkan akan kejujuran. Jadi bagi dia itu kejujuran nomor 1 dalam perkataannya itu. Yang kedua itu jujur dalam perbuatan. Artinya semua perbuatan yang dilakukan itu selalu pasti dalam menegakkan perintah dan mengikuti sunnah. Selanjutnya yang ketiga jujur dalam keadaan. Artinya dia itu meletakkan hati dan anggota badannya itu pada keikhlasan semata. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun itu dia melakukannya itu dengan ikhlas begitu. Yang terakhir yaitu hikmah dari sikap jujur.
Apabila seseorang itu bersikap jujur atau menegakkan jujur pada dirinya, itu pasti dia dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, terhindar dari bahaya baik bahaya di dunia ataupun bahaya di akhirat. Dan pastinya dia itu akan mengalami banyak kemudahan, dan setiap perbuatannya itu pasti akan menjadi keberkahan dalam kehidupannya. Selanjutnya, apabila ya seseorang itu menegakkan sikap jujur, pasti dia itu disukai oleh temannya, diberi rasa percaya oleh temannya atau saudaranya atau mungkin orang lain, entah tetangga atau mungkin siapa. Selanjutnya, apabila seseorang itu juga menerapkan sikap jujur, itu dia pasti jiwanya itu tenang dan menyenangkan hatinya lantaran tidak ada kebohongan yang disimpan. Jadi dia dalam berbuat tidak ada tanggungan, karena dia itu dalam berkata, dalam berbuat itu selalu dengan mengedepankan kejujuran. Jadi dia benar-benar seperti tidak ada tanggungan begitu. Selanjutnya, dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang soleh, lalu meraih jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dapat meraih pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid atau orang yang meninggal dalam keadaan dia itu berada di jalan Allah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.